Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu lan sedanten jamaah pangaosan ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kita saged pepanggihan malih ingkang kelomben libur jin. Sakmenika kita badhe nglajengaken pembahasan kita inggih punika pembahasan tafsir Al-Qur'an. Terakhir kita dumugi ayat nomor gangsal saking surat At-Tolaq. Niku terakhir. Inggih punika motivasi saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan yukaffir anhu sayyi'ati. Inggih punika Allah akan menutupi, Allah akan, yaitu apa? Kesalahan-kesalahannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang bertakwa. Demikian pula Bapak Ibu para jamaah, Allah badhe ndadosaken urusanipun gampil. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat sebelumnya Allah akan menjadikan urusannya mudah, gampil. Niku menawi takwa. Takwa punika nindakaken dawuhipun Allah nebi awisani pun menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini dijaga. Allah akan memudahkan urusan-urusannya, gampelaken urusanipun. Didadekne gampang. Sebab Allah yang melapangkan dan yang menyempitkan. Tidak ada kemudahan kecuali kemudahan yang datangnya dari Allah. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan itu mudah. Di antara sebab ing antawisipun sebab tiyang punika pikantuk lan dipun gampelaken urusanipun niku menawi takwa. Jagi kewajiban-kewajibanipun Allah, nabi awisan-awisanipun Allah kanthi ikhlas lillahi taala. Salajengipun sanesipun punika tiyang ingkang takwa, orang yang bertakwa
Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, menutupi, menghilangkan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Mboten namun niku wa yu'zim lahu ajra. Dan akan melipat gandakan pahala baginya. Yu'zim, diperbesar ganjaranipun. Niki Pak. Ganjaran benjing wonten akhirat. Teng dalam dunya pikantuk ketentraman hati, kebahagiaan. Tiang iman, tiang takwa punika badhe pikantuk kebahagiaan hati wonten ngalam dunya. Nggih. Senajan uripe pas-pasan, nggih. Senajan mboten dados tiyang sugih ning bahagia. Dan iki sing larang ta mriku. Kebahagiaan. Dan itu yang dicari oleh seluruh manusia. Manusia niku kados punapa kemawon agamane, ekonominipun, usahanipun, nggih. Niku sing digoleki siji. Ketemu setunggal perkawis kebahagiaan. Wong ahli maksiat ditakoni, kowe kok ora marik-marik ngopo to? Aku pengen bahagia. Ta? Ahli maksiat. Sing bambung niku. Ora marik-mandek. Nggih. Orang mengejar dunia terus. Takoni. Gitu. Nggih padha jawabane, saya ingin cari kebahagiaan. Apapun orang itu yang dikejar, yang dicari, cuma belum tentu orang yang mencari kebahagiaan itu akan menemukan kebahagiaan. Dereng kantenan. Kalau bari nyontohaken setunggalipun kisah nyoto, kisah-kisah zaman sekarang lah. Ada orang wanita namanya Katarina Onassis. Dia bapaknya termasuk miliarder, orang yang kaya. Ketika bapaknya meninggal, maka wanita itu menjadi pewaris tunggal. Jadi bondonipun ditumplaknya dumateng anak ini, sugih mblegedu. Katarina Onassis memang buka kisahipun. Ya. Dia menikah sama orang Amerika. Selang beberapa bulan putus. Ya. Gampangnya sing medhotke sing wedok, sing golek kebahagiaan sing wedok. Jane ya padha. Cuma sing wedok kan luwih sugih. Dipedhot. Wis bubar. Ganti pados tiyang saking Yunani. Juga enggak lama, beberapa bulan putus. Tidak mendapatkan kebahagiaan. Ganti orang yang sama sekali enggak punya agama, enggak kenal Tuhan. Orang ateis. Juga enggak menemukan kebahagiaan. Ditanya sama wartawan, mengapa Anda seperti itu? Ya, dijawab apa? Saya ingin mencari kebahagiaan. Atlubu sa'adah. Aku ki pengen golek kebahagiaan. Orang temu tapi. Ganti laki-laki Perancis. Wonten setunggalipun pesta, ya, didugani wartawan, ditanya, anti aghna imro'ah, andakah wanita yang paling kaya itu, yang terkenal paling kaya itu Anda kan? Katarina Onassis dijawab na'am. Ya, saya, orang mengatakan paling kaya. Neng, walakini asqa imro'ah, tapi saya ini orang paling sengsara. Aku wong paling sugih, pancen wong arani paling sugih, terserah aku ning wong paling sengsara. Sampai sekarang aku belum menemukan kebahagiaan, gitu. Enggak tahu. Oh, ini kok wedok. Tapi akhirnya meninggal. Ya, akhirnya meninggal di
Villa Argentina sana, jasadnya membujur ke aku dan sampai meninggal belum mendapatkan kebahagiaan, karena memang Allah tidak meletakkan kebahagiaan pada harta. Itu cuma kesenangan sementara, ya. Mungkin jenengan kenal naminipun istri nipun Fir'aun. Sinten namine, Pak? Pinten, Bu? Sinten, Bu? Asiyah bintu Muzahim. Asiyah. Mboten Aisyah nggih. Asiyah. Siapa dia Asiyah itu? Siapa yang enggak kenal Asiyah? Istri seorang raja permaisuri, ya toh? Sudah tinggal di dalam istana raja. Istana yang megah, yang indah, serba kecukupan, napa-napa keturutan, ya, diladeni, dilayani, ngantek sisir aja dijongkasi, gitu ibaratnya. Kurang apa itu hidup seperti itu? Ya, kemuliaan dunia dikawal. Ya. Apakah dia bahagia di istana? Enggak. Maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Nanti dibahas surat At-Tahrim insyaallah. Wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumil zalimin. Rabbi benili, ya Allah bangunkan untukku istana di surga. Gitu. Wa najini min fir'auna, pisahkan aku dengan Fir'aun ya Allah. Malah pengen pisah, pengen diselamatkan dari Fir'aun. Jadi bojone raja permaisuri malah pengen metu saka istana. Wa najini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ya. Tapi sebaliknya, mungkin Anda kenal istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam, dua wanita. Ya Allah jadikan contoh. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Allah memberikan percontohan untuk orang-orang kafir. Istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan istrinya Nabi Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Kedua wanita itu di bawah bimbingan kedua hambaku yang soleh. Bahagia enggak kira-kira? Bahagia pasti, seharusnya. Tapi dia enggak bahagia. Dia milih lepas dari Nabi Nuh alaihissalam. Satunya beliau lepas dari Nabi Lut alaihissalam. Ingin cari jalan lain, ya, ingin cari jalan lain. Walaupun suami sudah jadi Rasul Nabi, tapi dia nggak bahagia. Kenapa? Karena ingin mencari kebahagiaan dari sisi lain. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Fakhanatahuma, keduanya khianat. Ya. Maka dikatakan keduanya apa? Fakhanatahuma falam yughniya. Maka kedua suaminya tidak bisa menyelamatkan ke istrinya tersebut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Wa qila dukhulan nar ma'adakhilin. Akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan kebahagiaan tapi malah mendapatkan kesengsaraan. Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang yang masuk neraka. Berbeda dengan istrinya Fir'aun, dikabulkan sama Allah, masuk surga, diberi istana. Nah, yang itu mencari kebahagiaan tapi sampai ya, hakikatnya kebahagiaan. Yang dua tadi lari dari kebahagiaan yang hakiki, cari kebahagiaan yang semu.
Akhirnya nggak sampai, nggak mendapatkan kebahagiaan. Ya, niki Pak. Nah terus di mana letak kebahagiaan itu? Iki bahasanya dereng ten ayat nggih. Nyuplik sedelok mawon. Letak kebahagiaan itu Bapak Ibu ya pada iman dan amal soleh saja. Kebahagiaan itu miliknya Allah, diberikan kepada hambanya. Tapi hal itu akan terwujud kalau ada dua syarat ini, iman, amal, soleh. Kalau tidak, nggak akan mungkin menemukan abadan. Sebab Allah sang pemilik kebahagiaan itu tidak meletakkan pada yang lainnya, nggak pada harta, nggak pada jabatan, enggak. Ini bahkan jabatan ini pernah Kanjeng Nabi memberikan wanti-wanti kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar innaka dhaif, ya Abu Dzar kamu itu lemah, wa innaha amanatun, ingat jabatan itu amanah, wa innaha khizyun wa nadamun, ingat jabatan itu nanti di yaumul qiyamah, di yaumul qiyamah akan menjadi apa itu? Kesengsaraan dan penyesalan, kehinaan dan penyesalan. Illa kecuali man akhadha bihaqqiha, kecuali bagi para pejabat yang mengambil haknya. Ya. Ngeten. Wa adalladhi alaihi fiha, dan menunaikan kewajiban-kewajiban ketika dia megang jabatan itu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ini Pak. Jadi yang namanya kebahagiaan letaknya pada iman dan amal soleh. Dalilnya surat An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Wong sing padha ngamal soleh lanang lan wadon, dheweke wa huwa mukmin, dasare iman. Ya. Ngamal soleh iman, dijanjikan sama Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ingsun bakal meni marang dheweke hayatan thayyibatan, penguripan sing apik. Napa niku Pak, penguripan sing apik? Lah ke anu Mas, wong ora padha salat, ora padha iman, uripe yo apik. Bondone akeh. Tafsire mboten niku. Ya. Belum tentu orang harta banyak itu bahagia. Tapi yang namanya kebahagiaan itu terletak pada satu, al-qanaah. Wong niku uripe nrimo awing pandum, pun berusaha nyambut gawe sesuai dengan jalannya, pun dilakoni sebab-sebabe, ternyata rezekine ora kaya dibayang sing dibayang. Ternyata dina ku makbluk rezekine. Mulih nang omah ketemu bojone. Dek, dino iki aku bluk. Bluk pripun Mas? Ora kaya sing tak bayangke. Dino ki rezeki mur sakmene, Dek. Ya. Kalau istri yang enggak qanaah pripun, Bu? Iki untuk apa to, Mas? Mas. Duit sakmene lho mbok jembret tegane 100.000 sekilo. Gas munda, uyah we munda kok. Gitu. Nah terus piye Dek? Ya piye gak sakarepmu? Piye caramu gitu. Anggap mau itu muni piye caramu? Nah niki wong lanang cari jalan pintas. Ngerampok. Ya. Wong ngerampok entuke akeh ora konangan seneng napa mboten? Seneng. Ini bahagia mboten?
Boten. Ngeten. Orang Prambon berhasil membobol ATM sampai sekian miliar misalnya, mboten konangan, mboten ketangkap, seneng mboten? Seneng itu hasil oke, ning ora bahagia, gak tenang hatinya. Orang korupsi sampai 300 triliun ora konangan, seneng mboten? Konangan dihukum sedelok, seneng mboten? Seneng lho. 300 triliun hukumannya sedelok, wah seneng. Bahagia ndak? Ndak mungkin. Ndak mungkin. Ya, dia nggak akan tenang hidupnya. Ya. Karena Allah hanya meletakkan kebahagiaan di dunia ini cuma pada iman dan amal soleh. Maka Allah berfirman, lisa'iha radiyah. Wujuhu yawma idin na'imah. Wajah-wajah ketika itu dari kiamat akan berseri-seri bahagia. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Karena dulu di dunia usahanya dia radiyah, bahagia. Kenapa bahagia? Amal yang dikerjakan itu amal yang menghantarkan dirinya masuk surga. Jenengan Islam ta'alim niki Pak bahagia. Jenengan Islam Pak harus bahagia. Melo kanjenengan paring panjenengan qad aflaha man aslama, sungguh bahagia orang yang Islam. Ya, dan beruntung dia. Kenapa Pak? Karena dengan Islam itu merupakan syarat orang masuk surga. Harus bahagia. Ya. Karena itu membahagiakan kita. Ya. Dan itu kebahagiaan yang hakiki. Waruziqa kifafa, diberi rezeki kecukupan. Bahagia Pak, kenapa? Sok ben tututane rapate akeh. Isape. Wa qana Allah bima atah, Allah memberikan kepadanya rezeki, ya. Dia qanaah, menerima. Qanaah itu ketika mendapatkan rezeki yang halal, hatinya legowo, plong. Tutukipun memuji Allah. Jadi atine mboten grundel, tutuke mboten gedu. Ya. Tapi hatinya legowo, longgar, mulutnya selalu memuji kepada Allah, badannya tidak mencari jalan pintas kepada yang diharamkan oleh Allah. Itu namanya qanaah. Ya, itu akan membahagiakan hati. Seperti ibu-ibu majelis taklim Al-Ikhlas niki, insyaallah. Ketika suami datang ke rumah, Dek, sepurane ya Dek ya. Dina ki hasilku merusak mene, mboten napa-napa Kang Mas. Niku rezekine Allah Kang Mas. Mak celes. Pun dipun syukuri kemawon. Kita sudah pernah makan sepiring berdua. Lauk kita dulu pernah cuma garam. Kira-kira mau lanang mak celes mboten Pak? Celes. Niku istri yang kona. Maka terkadang di sini tidak ada insyaallah. Laki-laki itu akan mencari jalan pintas karena sebabnya perempuan. Rata-rata nuruti wong wedok. Ya, maka kalau seandainya perempuan itu qanaah, itu merupakan penyejuk hati bagi laki-laki. Ya. Seperti doa panjenengan bapak-bapak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya, berilah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang penyejuk hatiku. Ya, kenapa? Ya, istrinya solehah, qanaah, masya Allah. Tafsir yang kedua, as-sa'adah, kebahagiaan. Itu hayatan thayyibah. Bahagia Pak. Dan itu kebahagiaan di dunia. Walaupun dia miskin, fisiknya sengsara, rezekinya sempit, tapi bahagia. Mau iso Pak? Sakit mboten niku? Sakit. Nek saestu iman sakit. Mula jiban wonten akhirat.
Allah badhe nimbali wong sing uripe paling sengsara ning alam donya. Sengsara fisike, lahire. Tapi hatinya itu bahagia. Dia tetap istiqomah. Dia orang yang mukmin, kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yaumal qiyamati bi asyati nasi bu'san fid dunya wa huwa min ahli jannah. Besok ana dina kiamat, nanti dari kiamat akan dipanggil orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Kayak apa itu? Paling sengsara, fisike lora-loronen wae. Rezekine sempit angel, wetenge luwe wae. Gitu. Kelintingan, ngeten, ora ndek omah. Ngiyup kudanan. Gitu. Ajeng mriko ditolak, golek utangan ditolak. Sengsara, Pak, gitu. Ra dipercaya golek utangan. Nggih. Ajeng nyedake mawon wis disingkiri. Sengsara banget niku. Ning dia iman, menjaga imannya, tetap beribadah kepada Allah, tetap sholat, ya? Karena dia paham apa yang dirasakan itu merupakan ujian. Kuat pura imanku. Dia bertahan, Pak. Nanti di akhirat, ya? Fayusbahu fin naimi sabghatan. Allah akan mencelupkan dia ke dalam nikmat sekali celupan, maklub diangkat kali Allah. Ditanya, ya ibnu Adam, hei anak Adam, hal ro'aita bu'san qad, hal marra bika syadidatun qad. Piye rasane ning surga? Apa awakmu jek ngrasake rekosane urip ning alam donya? Fayaqul wallahi la ya Rabbi, demi Allah tidak ya Allah, adanya cuma nikmat. Rugi dunya, rekoso neng dunya, bahagia di akhir. Neng dunya aja bahagia, kenapa? Lisa'yiha radiyah, karena usahanya itu membahagiakan dirinya. Dia bahagia dengan amal. Wong sugih iso bahagia kalau dia hartanya digunakan untuk amal. Dia seorang pejabat, punya jabatan. Dia akan bahagia ketika jabatannya untuk amal, menolong orang dan sebagainya. Harta juga sama. Kalau tidak, harta itu tidak akan membahagiakan, tidak sama sekali. Kenapa kita katakan seperti itu? Biar kita tertanam dalam kita, jangan mencari kebahagiaan selain daripada iman dan amal. Seperti istrinya Nabi Nuh alaihissalam, melayu saka mungkin sengsarane urip ning donya arupa sempitnya rizki, ujian yang berat, ya toh, ya diajak di mau sebagainya, ora tahan, pilih jalan pintas, melayu saka Nabi Nuh. Pengen golek bahagia, ternyata ora entuk kebahagiaan. Istrinya Nabi Lut juga sama. Jangan seperti itu. Seharusnya dia sudah bersama Nabi ataupun Rasul, dia bahagia. Seperti istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahagia bersama suaminya. Tapi jadilah seperti istrinya Fir'aun. Ya, dia paham bahwa jabatan, kedudukan, istana itu tidak membahagiakan hati. Hakikatnya, karena bertentangan dengan fitrahnya. Maka dia minta lepas dari istana, minta dipisahkan dengan Fir'aun. Terlaksana enggak? Terlaksana. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kisah bahwa istrinya Fir'aun itu akhirnya si Fir'aunnya cari batu yang paling besar. Carikan batu terbesar di kota ini. Nggo apa? Nggo ngentepi bojoku. Nanti tanya dulu, kalau mau kembali kepada saya selamat, kalau tidak timpakan kepada istri saya. Diceritakan di situ bahwa istrinya Fir'aun sebelum batu menimpa dirinya, nyawanya sudah dicabut, sehingga kondisinya tidak sakit ketika tertimpa batu. Dan nanti dia akan mendapatkan istana di surga. Tercapailah kebahagiaan. Dan puncak-puncaknya, Pak, di akhirat nggak ada kesengsaraan sama sekali bagi orang yang beriman dan beramal
soleh. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami berikan balasan kepadanya pahala yang lebih banyak, lebih baik dari sebab apa yang mereka kerjakan di dunia, iman dan amal soleh. Neng dunya entuk kebahagiaan ati, neng akhirat jiwa ragane. Neng dunya jiwane bahagia, senajan ragane rekoso. Karena orang yang beriman di dunia itu seperti di penjara. Berat, Pak. Orang yang beriman di dunia seperti hidup di penjara, tidak bebas, tapi dia bahagia, ya. Tetapi nanti di surga, fi jannatin aliyah, niki, maka jiwa raganya akan merasakan kebahagiaan. Di surga tidak ada rekosone urip. Ten surga mboten enten sakit melih. Ten surga mboten enten ngelak melih. Ten surga mboten enten luwe melih. Panas mboten enten. Nek ten donya dhisik kepanasan, kademen, njing ben surga mboten enten panas lan wadem. Enek serba enak. Tidak ada kehausan, tidak ada kelaparan, kecukupan. Ya. Pokoknya serba enak lah. Kaya pas dereng saged kita cerita akan piye enake. Buktinya nanti. Gitu. Mengke nek pun sikilipun sukunipun ngancik wonten sitinipun surga. Itu puncak-puncaknya kebahagiaan hidup. Yang paling puncaknya nanti ada lagi, Pak. Setelah masuk surga, tinggal di istana yang megah, istana emas, istana perak, perabotnya emas dan perak. Perak mboten kados perak teng alam dunia putih, enggak. Perak itu seperti kaca. Kacanya dari perak, perak seperti kaca. Qawairu min fiddatin, gitu. Surat Al-Insan. Ya. Ini. Kaya apa, Mas? Dereng saged dibayangke. Sebab tentunya mboten contonipun surga, Pak. Dilayani remaja-remaja yang ganteng. Ya. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dilayani wildan, bocah-bocah sing terus ganteng, mukhaladun mboten berubah. Layata koyarun, mboten badhe uwanen, mboten badhe tuwa, nom terus, ganteng terus. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Nalikane kowe nyawang bocah-bocah ki mau kaya dene nyawang mutiara sing sumebar, kelip indah sekali. Itu aja pelayannya seperti itu, apalagi yang dilayan. Pengen apa mboten? Pengen mboten, Mas? Bu? Pengen. Ya, tapi tentunya butuh perjuangan, berat. Ya, walaupun berat tetap bahagia. Ya. Puncaknya kebahagiaan ketika di surga nanti, orang yang beriman melihat wajah Allah. Sekarang enggak kelihatan. Allah menghijabi dirinya. Itu ujian berat bagi kita. Kita ngibadah kepada Allah, ndak yang tidak kelihatan oleh mata kita. Tetapi kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaannya di alam semesta ini. Gitu? Ini. Dan nanti akan dibukakan hijabnya ketika nanti di akhir, ketika penduduk surga sudah masuk surga, ada kenikmatan yang lebih baik, yaitu melihat wajah Allah. Surga itu sudah enak, sudah indah, tapi kalah indah dengan wajahnya Allah. Allah itu maha indah, dan itu bisanya dibuktikan nanti di surga. Untuk masuk surga apa tadi?
takwa. Pun tutukne mboten? Pun ngantuk. Jame pun bengi lho. Waktune pun cek sore jane. Wong isake rampung setengah 8 punjul. Tapi nek mun kesel nggih pun tatu kesuk mben. Nun? Teruskan saja sampai jam 10. Nggih, niku wau jane mercuplian akhirnya meremen. Tapi nggih penting. Masuk mboten? Oh nggih alhamdulillah nek masuk. Berarti nek masuk niku nikmat saking ngarsanipun Allah ya. Kita kenal apa itu inti kebahagiaan ya. Artinya apa? Jangan sampai kita mencari yang lainnya. Bolehlah kita kaya enggak apa-apa. Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ora apa-apa kowe sugih anggere iki takwa. Gitu? Silakan kamu kaya. Utsman bin Affan kaya. Abu Bakar kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Orang-orang kaya di zaman sahabat ya juga sholat, Ramadan ya poso, ya dermawan. Niku wong sugih zaman dhisik. Sampai wong mlarat meri, ya Rasulullah, dhahaba al-dusur bil wujud Rasulullah. Niku wong sugih-sugih borong ganjaran. Dadi wong mlarat zaman sahabat mboten meri karena sugih mboten. Ning meri amalane wong sugih nek semanten. Patase wis sugih, salate ya mempeng, gitu. Ya njaga salat wajib, salat sunah, ya sedekah, ya apa? Niku sing dimerine niku ya Rasulullah niku wong sugih borong ganjaran yusalluna kama nusolli piyambake salat kula nggih salat kula miskin piyambake sugih nggih wa yasumuna kama nasum piyambake poso kula nggih poso padha dheweke sugih kula melarat nggih wa yatasaddaquna bi fuduli amalihim piyambakipun saged sedekah saking sisa harta yang mereka miliki ya Rasulullah. Saya tidak bisa. Ya. Sahabat yang miskin itu tidak meri dengan kekayaan mereka, tapi meri dengan semangat beramalnya orang-orang kaya itu. Maka kalau Anda melihat orang kaya kayak gitu, Anda boleh punya keinginan seperti dia. Itu namanya ghibtah. Iri yang dibolehkan. La hasada illa fisnataini, ora kena iri. Iri artinya meri, mboten dengki. Iri yang dilarang itu kalau dengki. Nyawang tonggone sugih, atine panas. Nyawang koncone napa niku sukses perempeng nggih nyawang tanggane iso tuku mobil ndungake sing elek opnam kaget opnam muga-muga mobilnya kecemplung jurang karo ndememeng ngeten lho ya kalau dia paham apa itu nama Ar-Rahman Ar-Rahim hilang itu Pak. Kalau dia paham Allah punya nama Ar-Rahman, dialah pemilik rahmat. Ar-Rahim, dialah yang membagi rahmat kepada hamba yang dikehendaki. Plong Pak, dia dikasih sama Allah, saya juga. Jadi mboten meri. Nyenten. Dia walaupun melihat tetangganya sukses, dia akan mendoakan barokah. Itu diantara sebab yang menghilangkan iri kita. Ya, nyawang koncone sukses, alhamdulillah lur, wis sukses tak tungake, muga-muga barokah lur. Plong Pak. Mboten kok ketemu koncone piye kabar lur? Jare kowe sukses. Sombongi. Diarani kaya sombongi gitu. Doakan barokah. Doa Anda barokah itu akan menghilangkan iri dalam hati kita. Dan kita enggak usah gubris dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Yang kita gubris bagaimana sengsaranya orang lain.
supaya kita bisa menolongnya kalau kita mampu, mendoakan minimal kebaikan itu. Ya. Jadi boleh iri, ya. Tidak ora apa-apa iri, ya. Rong perkara. Siji, wong sing diweni bondo, man atahullahu malan, kepada orang yang diberi harta melimpah, dia tasarufkan kepada fisabilillah untuk kebaikan, ya. Wah, bongke masya Allah, jan sembodo tenan, sugih dermawan, pengen aku ya wong kae, saleh sisan, ya. Dan boleh kita seperti orang itu. Saya nama loro, man atahullahu hikmatan atau Al-Qur'ana, orang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an, hikmah, dia baca siang malam, dia ajarkan, dia amalkan, dan dia ajarkan kepada orang lain. Boleh kita meri seperti itu. Tapi kalau Anda melihat orang misal penghafal Al-Qur'an, kemudian dia juga diberi ilmu, tapi dia tidak mengamalkannya, ampun duwe kepinginan kaya wong kuwi. Lah napa, Pak? Saumpami kita nyawang tiyang sing sugih niku wau, piyambake cetil. Gitu. Pengen seperti itu, awake bakal kena entuk dosane. Padha, Pak. Mula amalan ati itu penting sangat. Gitu. Kita kepareng meri mur kalih niku. Liyane ra kena. Gitu. Tane mboten angsal. La hasada illa fisnataini, ora kena iri meri kejaba ana rong perkara. Wong sugih kei bondo ning dhewe soleh, hartanya untuk kebaikan, silakan kamu meri sama orang seperti itu. Yang kedua, dikasih ilmu, dia amalkan, dia ajarkan, silakan pengen seperti orang seperti itu, ya. Selainnya jangan. Jadi Bapak Ibu, walaupun tadi saya sebutkan tentang kisah orang-orang yang kaya raya di istana, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Hanya dia belum menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena belum tahu di manakah hakikat kebahagiaan itu. Gitu. Kalau sudah tahu, maka dia akan senang bahagia ketika bisa sedekah. Anda bisa ngaji, Pak. Anda bisa ke masjid, Pak. Silaturahmi, Pak. Hati kita bahagia. Gitu. Bahkan Islam yang kita rasuk itu harus menjadikan kita bahagia. Yang nanti puncak-puncaknya kebahagiaan di akhirat, ketika masuk surga dan ketika berkumpul dengan keluarga, ya, termasuk di situ mlebu surga sak kula wangsa. Itu program kita, ya. Masuk surga sak kula sak keluar, nah, ngeten. Suami, istri, anak, cucu, orang tua bahagia nanti, Pak, ya. Sebab bahagia, kenapa bahagia? Pisahe dangu sangat, Pak. Jenengan dadi manten, jarak jenengan dadi manten kalian mengke sedane jenengan paling pinten tahun? Itu kira-kira 40 tahun. Pisahnya nanti lama. Bar sedo ten alam kubur dereng kumpul. Dalam jangka waktu yang Allah tentukan nggak tahu. Entah ratusan tahun, ribuan tahun, kita nggak tahu. Nanti dibangkitkan dari kubur kita masing-masing di padang mahsyar, dikumpulkan. Kita lihat, itu saudara saya, itu bapak saya, itu ibu saya, itu istri anak saya, tapi tidak gubris. Lihat, tapi enggak gubris, karena masing-masing akan menerima pengadilan di hadapan Allah sendiri-sendiri, satu persatu. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan menghadap saya, kata Allah, satu persatu. Mboten kok wong loro gandengan, mboten. Dik sampean gandengan ya, Dik, ya. Wis sing sregep tahajud aku sampean digandeng ya, Dik. Enggak bisa.
Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari ketika seseorang lari dari saudaranya, menjauh, enggak gubris. Wa ummihi wa abi, itu ibunya, bapaknya enggak mendekat. Wa sahibatihi wa bani, itu istrinya, anaknya enggak mendekat. Kenapa, Pak? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Nggih. Niki, Pak. Setiap orang akan memikirkan nasibnya sendiri sampai selesai prosesnya. Baru nanti ketika masing-masing menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanan, bojone saklorone, anake, orang tuanya, simbahe, putu-putune kabeh do nampa catatan amal perbuatan dengan tangan kanan. Amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lho niki. Ngaten. Adapun orang yang nanti menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanan mereka, maka kami akan hisab dia, kami akan hitung dia dengan hisab yang mudah, hitungan yang mudah. Barniku, Pak, baru wayan qalibu ila ahli, kumpul dengan keluarganya masruron, bahagia, gembira. Di mana? Di surga. Itu nek dereng kumpul dereng cek ketir-ketir, ngeten, Pak. Masih ditanya satu persatu, kemudian nanti ditimbang amalnya, ditimbang wonge, gitu. Mulai jo nganti awake gede ning kopong, gitu. Mending cilik pripun niku, Bu? Pilih gede kopong, cilik mentes apa gede mentes? Sebetulnya pokoknya mentes. Nah, gede awake kabutan pripun? Nanti akan dipanggil Allah. Ya. Ya'ti yaumal qiyamati ar-rajulu as-saminu al-'azimu. Akan datang seorang laki-laki, badannya besar, gemuk, gede, lemu, Pak. Dari kiamat. Tapi beratnya la yazinu janaha ba'udah, bobote orang ngungkuli suwiwine nyamuk. Gede kok opong. Ternyata bobote mboten ngungkuli suwiwine nyamuk. Kenapa? Enggak ada iman, enggak ada amal soleh. Sebaliknya pernah Ibnu Mas'ud, dia orangnya kecil, kakinya merit. Pernah Kanjeng Nabi mengutus suatu keperluan, tetapi harus naik pohon. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud naik pohon, tersinggaplah betisnya. Kentole ketok. Disawang dene sahabat-sahabat sanesipun, diguyu. Ke, jelon sikile kayak lucu, sikile lucu merit cilik. Sikile cilik, Pak. Kanjeng Nabi sumerep. Kanjeng Nabi marah. Mata hakun, sing mbok guyu ki apa? Lari jelu Abdullah fil mizani yaumal qiyamah asqalu min Uhud, kata Nabi. Besok itu kakinya Ibnu Mas'ud ditimbang di hari kiamat, bobote ngungkuli gunung Uhud. Ada? Sebab sukunipun nggih tindak ten masjid, nggih jihad fisabilillah, nggih sinaut kali Kanjeng Nabi, sinaut apa Al-Qur'an, hadis. Ngancani Kanjeng Nabi terus ngindil. Ngata? Mula tu bobote dadi wabot senajan merit ning ngungkuli gunung cilik, ning gede kopong cilik mentes, ya ta? Maka jadilah orang yang mentes. Gunakan fasilitas
yang Allah berikan kepada kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan apa yang telah Allah berikan kepada kita, umur, sehat, kuat, sempat, jabatan, harta, semuanya sebagai sarana untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Mugi-mugi kita kalebet golonganipun ewanipun tiang-tiang ingkang jingben wonten akhirat pikantuk keridhaanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi Bapak Ibu para jamaah wonten ngalam dunya punika kita kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang manggi kebahagiaan hati. Lan mugi wonten akhirat samangke Allah Subhanahu wa taala golongaken kita kalebet tiang ingkang badhe pikantuk intinipun kebahagiaan atau puncaknya kebahagiaan wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan muga-muga titik akhir hayat kita dipun tutup kanthi kahanan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun pangapunten dalu punika dereng saged kula lajengaken injih punika tafsiripun, insyaallah pepanggihan badhe dateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.